Saya yakin Anda pernah melihat Muslim yang membusungkan dada dan dengan bangga, dengan sombong, menunjukkan foto-foto beberapa mu'alaf kulit putih kepada Anda. Dan mereka berkata, Islam adalah agama yang paling cepat berkembang. Padahal, pada kenyataannya, kita tahu itu adalah agama dengan pertumbuhan kelahiran tercepat di negara dengan jutaan penduduk. Jika beberapa ribu orang masuk Islam, itu bukan hal besar. Apalagi kita tahu bahwa sebagian besar dari mereka yang masuk Islam, sebagian besar orang kulit putih yang masuk Islam, pada akhirnya mereka juga meninggalkan Islam. Jadi saya yakin kamu sudah melihat video-video orang-orang ini. Lihat badut ini. Islam akan masuk ke setiap rumah. Tidak ada rumah yang akan terlewatkan. Ini adalah janji Allah. Seolah-olah janji dari entitas yang tidak ada itu penting. Seolah-olah kita perlu peduli tentang itu. Lihat ini. Saya yakin kamu sudah melihat semua video ini. Lihat wajah-wajah sombong orang-orang ini. Dan saya katakan padamu betapa kosongnya mereka. Saya punya data. Kita adalah para utusan dari sang utusan. Kita adalah perwakilan dari agama Islam ini. Kita harus menjadi solusinya. Contoh baik seperti apa? Lihat itu. Lihat dia. Perilaku mereka seharusnya membuat semua orang jijik. Perilaku mereka seharusnya membuat semua orang menjauh dari Islam. Masa depan adalah milik kita. Tidak, bukan begitu. Setiap mimpi buruk idealis tentang Eropa Muslim akan menjadi kenyataan. Ya ayo, mereka bisa. Dekin, mereka bisa semarah yang mereka mau. Kami tidak marah, kami hanya tahu itu tidak akan terjadi. Aku tidak peduli. Kami juga tidak mengerti karena itu tidak akan terjadi. Yang akan terjadi adalah kamu akan membuat banyak orang jadi radikal dan mereka akan menangkapmu, lalu mereka akan mendeportasimu. Lalu kamu akan bilang, Islamofobia, mereka sangat rasis. Orang-orang ini takut pada Islam, padahal kenyataannya kamu yang memprovokasi mereka. Dan aku tidak sabar menunggu momen itu, teman-teman. Aku benar-benar tidak sabar menunggu momen itu. Amerika akan menjadi negara Muslim. Rusia akan menjadi negara Muslim. Islam akan masuk ke setiap rumah. Kita harus menjadi bagian dari perubahan itu. Kita harus menjadi bagian dari dakwah itu. Merasa diri penting. Orang-orang ini hidup dari hal seperti itu, karena mereka harus menemukan semacam misi. Kau tahu, orang ini dulunya seorang preman atau semacamnya. Dan saya pikir dia merekayasa serangan palsu terhadap dirinya sendiri. Saya bahkan sudah mengirimkan semua belasungkawa saya padamu. Saya mengirimkan doa yang baik untuknya. Saya pernah berdebat dengannya sekali. Dan pria ini benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Sayangnya debat itu dalam bahasa Urdu karena dia berasal dari Pakistan seperti saya, tapi jelas saya yang baik di sini. Kita harus menjadi bagian dari para ghuraba yang teguh pada akidah, amalan, dan agama kita, serta tidak pernah meminta maaf. Oh, kita tidak pernah meminta maaf. Jangan pernah berkompromi. Inilah yang saya sukai dari mereka. Inilah alasan kenapa saya sangat yakin bahwa orang-orang ini tidak akan pernah menang. Bahkan jika jumlah kita berkurang, orang-orang ini tidak akan pernah menang karena mereka tidak bisa menahan diri. Mereka akan selalu membela perilaku nabi mereka yang menjijikkan, kejam, dan teroris. Dia sendiri mengatakan bahwa Islam adalah agama terorisme. Dia benar-benar mengatakannya juga. Saya pernah memutarnya di salah satu video saya yang lain. Mereka akan selalu membela pernikahan anak, poligami, misogini, homofobia, kebencian terhadap orang kafir. Mereka akan selalu membela hal itu. Itulah alasan mengapa kejahatan tidak bisa berkembang. Kejahatan memang tidak bisa berkembang. Itulah sebabnya, bahkan di negara-negara Muslim, kamu tahu, sebagian besar negara Muslim tidak menerapkan syariah, meskipun sebagian besar Muslim sendiri mengatakan bahwa mereka menginginkan syariah di negara mereka. Tapi ketika benar-benar harus memilih, mereka tidak memilih kelompok Islamis. Mereka tidak melakukannya. Mereka memilih Ikhwanul Muslimin di Mesir setelah revolusi, lalu mereka langsung berkata, kami ingin syariah, tapi bukan syariah yang seperti itu. Itu benar-benar sangat payah. Kami tidak mau berkompromi. Pokoknya, jadi mereka tidak berkompromi. Oke, begini yang ingin saya bagikan kepada Anda. Cara Islam mengkonversi orang sangatlah subversif. Itu hanya punya satu tujuan, yaitu menghancurkan budaya asli atau sistem yang ada dan menciptakan prajurit untuk Allah agar mereka bisa menegakkan syariah. Kebanyakan orang kulit putih disuguhi gambaran indah tentang Islam. Dan inilah alasan mengapa tingkat murtad di antara para mu'alaf kulit putih sangat tinggi. Mereka tidak terang-terangan mengakuinya karena mereka bukan orang berkulit coklat. Mereka bisa dengan mudah kembali ke cara hidup lama mereka dan kembali ke keluarga mereka dan sebagainya. Tapi Anda bisa melihat banyak orang kulit putih yang sedang dalam proses masuk atau keluar dari Islam.
Jadi biar saya tunjukkan contoh nyata dari hal itu. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada mantan muslim paling terkenal di dunia. Dia bukan seorang aktivis, dia bukan seorang profesor, dia bukan seorang akademisi, dia bukan seorang provokator, tapi dia adalah mantan muslim paling terkenal di dunia. Dengarkan kisah ini. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan Terence Howard yang merupakan seorang mantan muslim. Ngomong-ngomong, setiap non-muslim adalah mantan muslim karena menurut umat muslim, setiap orang terlahir sebagai muslim, tapi orang tua atau masyarakatnya yang membuat mereka menjadi Kristen, Buddha, Hindu, atau ateis. Jadi menurut logika itu, setiap non-muslim adalah mantan muslim. Bukankah itu luar biasa? Kalau begitu, saya suka logika yang bagus. Ayah saya dulu seorang muslim. Dia dulu seorang muslim. Ayah saya dulu seorang muslim. Ibu saya adalah seorang baptis. Dan apakah dia seorang muslim yang taat menjalankan ajaran agamanya? Ya, dia menjalankan ajaran agamanya. Jadi dia menjadi seorang muslim ketika dia masuk penjara. Jadi, apakah kamu pernah menjadi seorang muslim? Lihat betapa subversifnya itu, betapa manipulatifnya itu. Entah itu orang-orang yang menderita gangguan mental, depresi, kecemasan. Mereka tidak bahagia dengan cara hidup mereka jika mereka pernah disakiti atau semacamnya. Jadi muslim mendekati mereka, terutama perempuan. Perempuan adalah target yang mudah. Atau pria kulit hitam di penjara. Mereka juga target yang mudah. Jadi mereka mengajak mereka masuk Islam. Ada alasan mengapa budaya tertentu, tipe orang tertentu lebih terbuka untuk masuk Islam. Ada alasannya. Sungguh teman-teman, saya benar-benar tidak paham. Apa sih yang ada pada orang berambut merah? Setiap detik, bahkan bukan setiap detik. 1,1 mualaf muslim kulit putih yang kamu lihat, dia pasti berambut merah. Saya tidak tahu kenapa begitu. Kenapa? Apakah ada semacam rasisme terhadap orang berambut merah di komunitas kulit putih? Karena mereka membenci cara mereka dibesarkan sendiri. Mereka membenci budaya dan masyarakat mereka sendiri, lalu mereka masuk Islam. Hal yang sama juga terjadi pada orang-orang rentan lainnya. Saya rasa mereka memang rentan. Islam selalu menyasar orang-orang yang paling rentan. Tapi kerentanan itu pada akhirnya akan habis juga. Saya punya daftar putar tentang mantan muslim. Saya juga pernah mewawancarai beberapa mu'alaf kulit putih yang kemudian menjadi mantan muslim. Tapi sekarang mereka sudah tidak tampil di depan umum lagi. Karena seperti yang saya bilang, mereka akhirnya kembali ke cara hidup mereka sendiri. Mereka tidak hidup dengan ancaman pedang yang selalu menggantung di atas kepala seperti kami para mantan muslim. Itulah sebabnya kami lebih bersemangat untuk membongkar Islam. Dan kami bilang, tahu nggak? Kami punya tanggung jawab tambahan untuk memberitahu dunia tentang bahaya Islam. Maaf, saya tidak akan menyela lagi. Mari kita mulai lagi. Ayah saya adalah seorang muslim. Beliau adalah seorang muslim. Ayah saya adalah seorang muslim. Ibu saya adalah seorang baptis. Dan apakah beliau seorang muslim yang taat beribadah? Ya, beliau taat beribadah. Jadi beliau menjadi seorang muslim ketika masuk penjara. Apakah Anda pernah menjadi seorang muslim? Ya, nama saya adalah Sulaiman. Kamu tahu, Berlatih banyak, melakukan semua itu. salat tapi tidak terlalu sering. Salat itu, kamu tahu, seperti itulah yang dilakukan umat muslim. Mereka berdoa, kepala di tanah, pantat di udara. Dan orang di belakang mendapat tempat duduk terbaik. Bisa melihat jelas pantat orang di depanmu. Kenapa saya tidak langsung meninggalkan Islam? Karena kebodohannya yang jelas. Kenapa saya membaca begitu banyak filsafat dan mencari, kamu tahu, alasan intelektual yang mendalam untuk meninggalkan Islam? Sebenarnya, kamu bisa saja meninggalkan Islam hanya dengan melihat apa yang sedang kamu lakukan. Kenapa kamu membenturkan kepalamu? Kenapa kamu membenturkan kepalamu ke dinding atau ke lantai 50 kali sehari? Ya, saya tahu mereka sholat 5 kali sehari. Tapi mereka membenturkan kepala sekitar, entahlah, rata-rata 10 kali setiap sholat. Sudah banyak berlatih melakukan semua itu. Berapa lama? Sampai aku berusia 13 tahun. Sampai usia 13 tahun kamu muslim. Lalu kenapa kamu meninggalkannya? Aku sudah pernah membicarakan ini sebelumnya. Tapi ada suatu hari, aku pulang ke rumah dan semua saudara dari masjid sedang berkumpul di rumah. Dan ada seorang saudara, Yakub. Kamu tahu, sangat baik. Aku suka sifatnya yang suci, suka kepribadiannya. Tapi ternyata dia telah mengebiri Wino, seorang tunawisma, karena buang air kecil di masjid. Wow. Dia mengebiri Mengebiri dan dia memotong kemaluan seseorang. Begitu kejamnya orang-orang ini. Ada pepatah dalam bahasa Urdu. Saya akan mengacaukannya karena Anda tahu, ketika Anda menerjemahkan pepatah ke dalam bahasa Inggris, maknanya jadi hilang. Tapi semoga Anda mengerti maksudnya. Jadi dalam bahasa Urdu, dalam budaya Pakistan, mereka menganggap gading gajah sebagai gigi. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa gajah punya gigi yang berbeda untuk dipamerkan dan berbeda untuk mengunyah. Artinya kamu tahu kamu punya dua wajah. Kamu harus punya dua wajah. Begitulah orang-orang ini. Mereka mungkin terdengar sangat
Sebenarnya, mereka mungkin terdengar sangat baik dan sopan kepadamu. Mereka menunjukkan wajah yang sangat baik dan ramah. Tapi jika kamu menyentuh titik sensitif tertentu, kesopanan dan kebaikan itu langsung hilang. Ada sebuah video tentang seorang pria muslim yang pura-pura sangat baik, persis seperti ini, sangat baik. "Hei saudaraku, kemarilah, biar aku bicara denganmu." Lalu saudara ini adalah orang yang agak nakal, dia adalah orang Amerika. Dan dia berkata, "Hei, tahu tidak Muhammad? Aku menamai anjingku Muhammad." Lalu dia langsung melompat, dia menerkamnya, mulai memukulinya habis-habisan. Tapi pada dasarnya itulah yang dia katakan. Saya tidak bisa menemukan video itu, tapi kalau kamu melihat muslim yang sangat ramah dan tersenyum seperti, "Hei, kemarilah saudaraku, kami mencintaimu." Jangan tertipu. Coba saja sebut nama Muhammad dan lihat seberapa damai dia sebenarnya. Ia sedang membagikan cerita ini kepadamu. Dan tidak. Semua orang ada di sana. Ada sekitar 13 jamaah masjid karena Yakub telah ditangkap dan mereka sedang membicarakan hal itu. Dan mereka sedang duduk. Perdebatan atau percakapannya adalah, "Ya, seharusnya dia tidak, kamu tahu, buang air besar, kamu tahu." Dia seharusnya tidak kencing, Ya, dia seharusnya tidak. Apa istilahnya? buang air kecil. Menodai, itu dia. Lihat ini. Menodai tempat suci dengan buang air kecil di masjid. Itu yang mereka bicarakan. Mereka tidak membicarakan fakta bahwa pemuda atau pria tua ini juga adalah anak Tuhan yang mungkin telah tersesat. Dan aku berpikir itu benar-benar moral yang baik. Moral yang baik, teman-teman. Moral yang baik. Sebenarnya ini mengingatkan saya pada sebuah cerita. Ada seorang pria Arab, seorang non-muslim di zaman Muhammad. Dia buang air kecil di dinding masjid dan Muhammad benar-benar memaafkannya. Kamu tahu, kamu tidak akan mendengar saya. Saya tidak akan menceritakan kisah-kisah indah tentang Muhammad karena memang tidak banyak. Tapi kalau ada, akan saya ceritakan satu. Sebenarnya ada kisah tentang seorang pria non-muslim yang buang air kecil di depan masjid dan Muhammad langsung memaafkannya. Lihat itu, katanya ini, menyedihkan. Dia punya moral yang baik, Haris Sultan. Parah. Kamu tanpa sengaja mendengar percakapan ini. Aku sedang duduk. Tidak, aku di tangga dan mereka di ruang tamu. Jadi kamu bukan bagian dari percakapan yang sedang berlangsung di antara 13 pria itu. Aku hanya mendengarkan. Mengerti? Dan itu bisa saja 12, tapi rasanya sudah banyak. Kau tahu? Semua kursi sudah terisi. Dan pada saat itu, aku mulai mempertanyakan Islam dalam hal itu. Karena kalau Tuhan itu penuh kasih, aku tak bisa membayangkan itu terjadi. Baiklah teman-teman, baiklah. Bagi kalian yang belum tahu, aku menulis sebuah buku berjudul Kutukan Tuhan, Mengapa Aku Meninggalkan Islam, di mana aku menjelaskan 3 alasan meninggalkan Islam. Nomor 1, pertama-tama, tidak ada bukti untuk keberadaan Tuhan adi kodrati apapun. Tentu saja orang Kristen dan penganut agama lain yang percaya Tuhan akan tidak setuju dengan itu dan itu tidak masalah. Saya tidak lagi sekeras dulu tentang ateisme saya seperti saat saya menulis buku itu, hampir 10 tahun yang lalu. Tapi alasan kedua adalah sains dalam Islam. Masuk akal. Apakah itu masuk akal? Tidak. Muhammad terbang ke surga dengan keledai bersayap. Muhammad membelah bulan. Maksud saya, pengetahuan dia tentang sains persis seperti yang Anda harapkan dari seorang pria abad ke-7. Tapi yang paling buruk, alasan terbesar dari semua alasan itu, kalau saya pikir-pikir lagi, mungkin urutannya tidak seperti itu. Tapi saat ini, moralitas Islam saja sudah cukup bagi siapapun yang waras untuk meninggalkan Islam. Mirip seperti yang dilakukan para teroris. Sekarang, beberapa Muslim akan berargumen bahwa Haris, kamu juga tahu bahwa bahkan Muhammad memaafkan seseorang yang menodai, yang buang air kecil di depan masjid. Tapi tidak, Muhammad justru mendorong pembunuhan di luar hukum terhadap para penghujat. Biarkan saya bacakan sebuah kisah untukmu. Mungkin dia memang memaafkan orang yang buang air kecil di depannya, di depan masjid. Tapi Muhammad membela pembunuhan di luar hukum terhadap para penghujat. Jadi dengarkan kisah ini. Sunan Al-Sayyid, ini adalah hadis sahih. Pada masa Muhammad, ada seorang pria buta yang memiliki budak perempuan yang telah melahirkan 2 anak laki-lakinya. Jadi kamu bisa punya anak dengan budak perempuan, tapi sekarang kamu tidak bisa menjual mereka tanpa anak-anaknya. Jadi intinya, kamu tidak bisa memisahkan mereka. Betapa baiknya agama ini. Kamu tahu, Muslim akan memberitahumu bahwa ini adalah ajaran mulia dalam Islam. Jadi jika kamu punya anak dengan budak seks, maka kamu tidak bisa menjualnya. Jadi dia punya budak seks, yang dengannya dia punya 2 anak, 2 putera. Dia sering memfitnah dan mencemarkan nama baik Muhammad.
dan dia menegurnya, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia melarangnya melakukan itu, tapi dia mengabaikannya. Pria buta ini, orang ini buta omong-omong. Suatu malam aku menyebut Nabi dan dia memfitnahnya. Dia mungkin berkata, ya orang itu menikahi gadis berusia 9 tahun. Orang itu membunuh begitu banyak orang Yahudi. Kau tahu, siapa yang tahu? Tidak ada kebebasan berbicara dalam Islam. Aku tidak bisa menahannya. Jadi aku pergi mengambil sebilah belati yang aku tusukkan ke perutnya dan aku tekan hingga dia mati. Sekarang kau harus ingat, ini adalah kisah versinya. Jadi dia bisa saja membunuhnya karena alasan apapun. Tapi dia tahu ini. Dia tahu, biarkan aku memuji Muhammad saja. Jadi di pagi hari dia ditemukan telah dibunuh. Hal itu disampaikan kepada Muhammad dan dia mengumpulkan orang-orang lalu berkata, aku meminta demi Allah agar orang yang wajib taat kepadaku dan telah melakukan itu berdiri. Pria buta itu mulai gemetar dan berkata, wahai Rasulullah, akulah yang membunuhnya. Dia adalah budak perempuan yang telah memberiku anak dan dia baik serta lembut kepadaku. Dan aku memiliki 2 anak laki-laki seperti mutiara darinya. Tetapi dia sering memfitnah dan mencemarkan namamu, Muhammad. Lihat sanjungan, dia baik padaku, aku tidak punya masalah dengannya. Tapi lihatlah betapa aku mencintaimu, Muhammad yang terhormat. Dia sering memfitnahmu, aku sudah melarangnya. Aku memintanya berhenti dan aku menegurnya, tapi dia tidak mengindahkannya. Akhirnya aku menyebut namamu dan dia memfitnahmu lagi. Jadi aku pun bangkit dan mengambil sebilah belati, lalu aku tusukkan ke perutnya dan aku tekan sampai dia mati. Rasulullah yang paling penyayang, paling adil, manusia terbesar yang pernah dikenal umat manusia berkata, aku bersaksi bahwa darahnya halal. Jadi apa artinya itu teman-teman? Jadi setiap kali seorang muslim pencitraan memberitahumu bahwa tidak, kamu tahu, Islam melarang pembunuhan di luar hukum, hormati hukum negara, bla bla bla. Bahkan muslim lain di sekitar orang itu, mereka berpikir bahwa dia akan dihukum karena membunuh seseorang, apalagi dia ibu dari anak-anaknya. Tapi tidak, Muhammad berkata, apakah dia menghina aku? Egoku terluka, bunuh saja, itu tidak apa-apa. Jadi begitulah sifat Islam, itu benar-benar sewenang-wenang. Itulah mengapa jika Muhammad bersikap baik kepada seseorang yang buang air kecil di depan masjid, inilah yang dilakukan Muslim. Mereka memilih-milih contoh-contoh baik itu dan mereka menjadikannya seolah-olah bukti bahwa Islam itu baik sekali. Kamu tahu maksud saya? Itu benar-benar sewenang-wenang, itu benar-benar acak. Dan itu semua tergantung pada sesuka hati Muhammad. Biarkan saya putarkan video ini untukmu, karena banyak Muslim yang sebenarnya meninggalkan Islam karena hal itu. Karena internet menunjukkan sisi buruk Islam. Lihatlah ini. Survei ini dilakukan pada tahun 2018 dan 2019. Lihatlah ini. Pada tahun 2013, hampir 12% dari populasi Tunisia tidak percaya, mereka tidak religius. Angka itu telah meningkat menjadi 30%. Di Libya, angkanya naik dari 8% menjadi 25%. Aljazair, setiap negara yang Anda lihat angkanya naik kecuali Lebanon. Maroko, itu naik dari 3% menjadi 12%. Mesir telah naik dari 2-3% menjadi 10%. Sudan, bahkan Sudan, wilayah Palestina, Anda bisa mengerti mengapa mereka tidak menjadi mantan Muslim atau kurang religius, karena jelas mereka sedang dalam keadaan konflik. Dan dalam kondisi seperti itu, orang cenderung menjadi lebih religius. Mereka menjadi lebih tertutup. Satu-satunya survei yang kita miliki karena banyak orang mengatakan bahwa kebanyakan mantan Muslim menjadi Kristen. Sekarang saya tidak tahu, tidak ada bukti. Tidak ada bukti statistik tentang itu. Tapi saya akan berbohong jika saya mengatakan bahwa tidak, mereka semua menjadi ateis. Itu juga tidak benar. Karena saya tidak melihat itu sebagai sebuah kerugian sama sekali. Bahkan menjadi seorang ateis, saya tidak melihat itu sebagai sebuah kerugian. Jika mantan Muslim menjadi Kristen, saya tidak peduli. Saya sebenarnya lebih suka mereka menjadi Kristen daripada tetap menjadi Muslim. Ini adalah survei Pew yang dilakukan pada tahun 2015. Ini komentarnya. Kurang dari 1/4 orang dewasa di semua negara yang dianalisis yang dibesarkan sebagai Muslim tidak lagi mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Yang paling terkenal adalah Amerika Serikat, di mana 23% Muslim yang dibesarkan sebagai Muslim di Amerika tidak lagi menjadi Muslim. Jadi, itu berarti hampir 1/4 Muslim Amerika tidak lagi menjadi Muslim. Dan kurang lebih sama juga di negara-negara lain. Kebanyakan yang telah meninggalkan Islam tidak lagi mengidentifikasi diri dengan agama apapun, yaitu mereka secara agama mengidentifikasi diri sebagai ateis, agnostik, atau tidak menganut agama tertentu. Atau sekarang mengidentifikasi diri sebagai Kristen. Jadi banyak mantan Muslim yang menjadi Kristen. Berkat jasa David Wood dan yang lainnya, jelas apostate prophet juga telah masuk Kristen. Dia juga mengidentifikasi dirinya sebagai seorang Kristen. Jadi, hal-hal seperti ini sedang terjadi, teman-teman. Masih ada satu video lagi.
Izinkan saya memutar video ini untuk kalian. Jadi, dengarkan ini. Sudah mendengar tentang banyaknya orang yang berpindah dari dunia Islam ke Kristen. Apakah kamu pernah mendengarnya? Apakah itu dibesar-besarkan? Saya akan bilang satu hal, itu justru diremehkan. Saya rasa orang-orang tidak menyadari berapa banyak Muslim yang menjadi Kristen. Saya sendiri secara pribadi mengenal setidaknya 100 orang. Wow, hanya kamu sendiri yang tahu sekitar 100 orang. Mereka ada di mana-mana. Hal nomor 1 Aku tahu sekitar 200 mantan muslim yang sebenarnya adalah ateis. adalah mimpi dan penglihatan. Aku mendengar itu. Setiap orang pernah bermimpi. Aku pernah bermimpi tentang Yesus. Setiap mantan Muslim, aku bisa bilang 50-70% dari mereka. Jelaskan padaku, selalu tentang Yesus atau malaikat. Tapi 9 dari 10 kali, itu Yesus yang mengatakan sesuatu. Pesan-pesan itu sangat spesifik, seperti pergi ke toko ini, temui pria ini, bicara dengannya. Dia akan memberitahumu kebenaran. Ya ampun, Atau sesuatu seperti, aku adalah putra Allah. Seperti itu. aku tidak tahu. Aku melihat Yesus dalam mimpiku. Yesus tidak mau masuk ke pikiranku. Meskipun begitu, sekali lagi, ini bukan sindiran dan aku tidak sedang mengejek orang-orang ini. Seperti yang sudah aku katakan, aku lebih memilih orang-orang ini masuk Kristen daripada tetap menjadi Muslim. Dan sejujurnya, aku sangat kecewa dengan para mantan Muslim ateis itu sendiri karena mereka sangat pro-Palestina. Kebanyakan dari mereka itu woke. Mereka sangat dogmatis dan radikal dalam ateisme mereka. Dan mereka sering mencari masalah dengan orang Kristen tanpa alasan yang jelas. Aku benci itu. Aku tidak suka itu. Jadi aku tidak akan membela kelompokku sendiri. Sesuatu yang begitu mendalam. Pengalamanku hanyalah dia di kayu salib. Itulah yang aku butuhkan. Dan kemudian orang-orang ini ketika mereka mengalami mimpi-mimpi itu, karena Isa adalah seorang tokoh dalam Islam, mereka menyadari bahwa dia bukanlah seorang nabi. Bahkan jika mimpinya hanya dia tersenyum kepada mereka, ada sesuatu yang berbeda dari pertemuan itu. Bahwa Kristus itu lebih dari sekedar nabi. Ada sesuatu yang berbeda tentang dia. Dia bukan sekedar nabi, ya. Dan para Muslim ini, mereka berbondong-bondong masuk Kristen. Jadi ini benar-benar terjadi. Ingat video yang saya jadikan pembuka tadi? Muslim yang sombong itu Syekh Utsman kalau tidak salah namanya. Namanya sebenarnya Usman, tapi dia mengarabkan namanya menjadi Usman. Dia bukan orang Arab, tapi dia berpakaian seperti orang Arab. Saya rasa dia akan berkata, Haris, kamu bukan orang Barat asli, tapi kamu berpakaian seperti pria Barat. Pokoknya itu tidak penting. Tapi tidak, mereka akan bilang kalau mereka sedang menang. Mereka makin mendapat tempat. Dan pada tingkat tertentu, mungkin memang terlihat seperti itu karena kamu tahu, di dunia yang berisi miliaran orang, beberapa ribu foto orang kulit putih yang masuk Islam itu bukan apa-apa. Itu bahkan bukan setetes di lautan. Jadi jangan khawatir soal itu. Mereka tidak akan menang. Kebanyakan orang justru masuk Islam. Banyak Muslim, sejumlah besar Muslim, meninggalkan Islam, baik untuk masuk Kristen maupun menjadi ateis. Jadi mereka tidak menang.